Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang kerap disapa Mbah Hasyim oleh kalangan santri. Beliau ini adalah seorang ulama terkemuka sekaligus pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, NU. Merujuk pada profil pesantren Tebuireng yang diterbitkan oleh Pustaka Tebuireng, 2011, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah keluarga Kiai. Kakeknya, yaitu Kiai Usman memimpin pesantren Enggedang, sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, memimpin pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Dari kakek dan ayah beliau inilah yang menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepada beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Sementara ke-10 saudaranya antara lain, Nafiah, Ahmad Soleh, Rodiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi dan Adnan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki dua tras sekaligus, yakni bangsawan dan elit agama. Dari jalur ayah, nasabnya tersambung sampai bangsawan Muslim Jawa, yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Abdurrahman, dan juga Sunan Giri, Ainul Yakin, sebagai seorang elit agama. Urutan nasab dari jalur ayah yakni Muhammad Hasyim Asy'ari, bin Asy'ari, bin Abdul Wahid, bin Abdul Halim Pangeran Benowo, bin Abdurrahman Joko Tingkir, bin Abdullah, bin Abdul Aziz, bin Abdul Fattah, bin Maulana Ishak, bin Ainul Yakin Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, tersambung sampai ke bangsawan Hindu Jawa yakni Lembung Peteng atau Raja Brawijaya keempat. Jalur keturunan dari ibu yakni Muhammad Hasyim Asy'ari, bin Halimah, binti Lainah, binti Sihah, bin Abdul Jabar, bin Ahmad, bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benowo, bin Jaka Tingkir, bin Lembu Peteng, Prabu Brawijaya keempat. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan kiai yang memiliki kecerdasan luar biasa. Sejak masih di kandungan, Nyai Halimah sudah merasakan keanehan terhadap bayinya itu. Hal ini setelah Nyai Halimah bermimpi melihat bulan yang ada di langit dan jatuh tepat ke dalam kandungannya. Tentu mimpi yang dialami Nyai Halimah itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi sebagai penanda keajaiban serta kehebatan Mbah Hasyim ketika lahir nanti. Karena itu, tak heran jika ketika Muhammad Hasyim Asy'ari semenjak masih anak-anak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal cerdas dan rajin belajar. Mula-mula beliau belajar agama di bawah bimbingan ayahnya sendiri yang bernama Kiai Asy'ari di Pondok Pesantren Keras Jombang. Dan beliau mampu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama, misalnya, ilmu tauhid, fikih, tafsir, hadis dan bahasa Arab. Karena kemampuan dan kecerdasannya itu, sehingga pada umur 13 tahun ia sudah diberi izin oleh ayahnya untuk mengajar para santri yang usianya jauh lebih tua dari dirinya. Di samping cerdas, Kiai Hasyim Asy'ari kecil juga dikenal rajin bekerja. Watak kemandirian yang ditanamkan oleh sang kakek mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya, Hasyim kecil selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Hasyim muda, merupakan sosok yang tak pernah menyerah dalam menimba ilmu. 5 tahun beliau berada dalam pendidikan dan lingkungan kakeknya, di Pesantren Gedang. Dilanjutkan, dengan 10 tahun dalam pola pendidikan ayahnya, di Pesantren Keras Jombang. Setelah dirasa punya dasar ilmu yang cukup, sekitar umur 15 tahun, Hasyim muda memberanikan diri pamit kepada orang tuanya untuk mencari ilmu ke pesantren-pesantren lain, karena Kiai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hasyim melanglang buana ke berbagai pesantren terkenal di Jawa pada saat itu. Dapat dikatakan, Kiai Hasyim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonokoyo, Probolinggo.
Kemudian pindah ke pesantren Langitan, Tuban. Dan pindah lagi ke pesantren Trenggilis, Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan di pesantren Kademangan di Bangkalan, di bawah asuhan Kiai Kholil bin Abdul Latif, di Bangkalan, Madura. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Mbah Hashim melanjutkan mencari ilmu ke pesantren pondok di Siwalan Sidoarjo, yang terkenal Pondok Para Wali, dengan pengasuhnya, seorang ulama alim dan berpandangan luas, yakni Kiai Haji Yakub. Di sini, sekitar 6 tahun Mbah Hashim menuntut ilmu agama di pondok tersebut, dan beliau mendapatkan perhatian dari gurunya karena tingkah lakunya dan kecerdasan otaknya dalam menerima pelajaran. Kemudian beliau diambil menantu oleh Kiai Yakub, yaitu dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nafisah. Kiai Hashim menikah dengan istri pertama yakni Nafisah pada usia 21 tahun, pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Setelah itu, Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Bersama sang istri, Kiai Hashim kemudian melanjutkan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. Dan 40 hari kemudian, Abdullah, anak beliau meninggal dunia. Dan kepedihan itu membuat Kiai Hashim pulang ke tanah air. Keberangkatan kedua terjadi saat beliau merasa rindu terhadap tanah suci. Pada tahun 1893 Masehi atau 1309 Hijriah, beliau berangkat kembali ke Mekah bersama adik kandungnya, yang bernama Anis. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji kesabaran Kiai Hashim, karena tak lama setelah tiba di Mekah, Anis adik beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Peristiwa ini tidak membuat Kiai Hashim hanyut dalam kesedihan. Kiai Hashim justru semakin mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan beliau menuntut ilmu di Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari banyak belajar dari beberapa ulama di sana. Dan sejak itulah Kiai Haji Hashim Asy'ari menetap di Mekah selama 7 tahun. Awalnya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas, Kediri, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makkah. Syekh Mahfud Termas adalah ahli hadis, dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, sehingga sekembalinya ke Indonesia, di pesantren beliau sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Beliau mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima atau isnad hadis dari 23 generasi penerima karya tersebut. Selain belajar hadis, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga belajar tasawuf, sufi, dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Dan juga mempelajari fikih madhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, matematika, ilmu hisab, dan aljabar. Gurunya yang lain adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Satta dan Syekh Dakhastani yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Sejumlah sayyid juga menjadi gurunya, antara lain, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Sultan Hashim Al-Dagistani, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atos, Sayyid Alwi Al-Segaf, Sayyid Abu Bakar Syatta Al-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Di antara mereka, ada 3 orang yang sangat mempengaruhi wawasan keilmuan Kiai Hashim, yaitu Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Segaf, Sayyid Husain Al-Habsyi, dan Syekh Mahfudz Al-Turmusi. Setelah ilmunya dinilai mumpuni, Kiai Hashim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan lain-lain. Di sana beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara. Di antaranya ialah Syekh Sadullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, Al-Shihab Ahmad Ibn Abdullah, Syria. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji R. Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh, Tayu. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah seorang ulama yang luar biasa.
Hampir seluruh kiai di Jawa mempersembahkan gelar Hadratus Syekh, yang artinya Maha Guru, kepadanya. Karena beliau adalah seorang ulama yang secara gigih dan tegas mempertahankan ajaran-ajaran mazhab. Dalam hal mazhab, beliau memandang sebagai masalah yang prinsip, guna memahami maksud sebenarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tanpa mempelajari pendapat ulama-ulama besar khususnya Imam Empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maka hanya akan menghasilkan pemutarbalikan pengertian dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin dari kiai-kiai besar di Tanah Jawa. Kiprah dan perjuangan beliau sangatlah banyak dalam berbagai bidang, dan merupakan cerminan dari praktek keagamaan beliau dan pendidikan. Dalam bidang-bidang inilah beliau menunjukkan perjuangannya. Pada tahun 1899 Masehi, setelah selama 7 tahun beliau berada di Mekah, lalu beliau kembali ke tanah air Indonesia. Sekembalinya beliau dari Mekah, beliau mulai berkonsentrasi untuk mengajarkan ilmunya. Sesuai dengan watak beliau yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam melaksanakan idealismenya karena memang beliau adalah seorang yang idealis. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Enggedang yang diasuh oleh mendiang kakeknya, sekaligus tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu beliau mengajar di desa Muning Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati. Karena berbagai hal, pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kiai Hasyim kembali lagi ke Jombang. Ketika telah berada di Jombang, beliau berencana membangun sebuah pesantren, yang dipilihlah sebuah tempat di Dusun Tebuireng, yang pada saat itu merupakan sarang kemaksiatan dan kekacauan. Pilihan itu tentu saja menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat, akan tetapi semua itu tidak dihiraukannya. Nama Tebuireng pada asalnya Kebo Ireng, kerbau hitam. Ceritanya, di daerah tersebut ada seekor kerbau yang terbenam di dalam lumpur, di mana tempat itu banyak sekali lintahnya, ketika ditarik di darat. Tubuh kerbau itu sudah berubah warna yang asalnya putih kemerah-merahan berubah menjadi kehitam-hitaman yang dipenuhi dengan lintah. Konon semenjak itulah daerah tadi dinamakan Kebuireng yang akhirnya berubah menjadi Tebuireng. Tahun 1899, Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Duku Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula Cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Duku Tebuireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah, 1899 Masehi, didirikanlah Pondok Pesantren Tebuireng, bersama rekan-rekan seperjuangannya, seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Bendo Kerep, Kiai Syamsuri Wanan Taraf, dan beberapa kiai lainnya. Kiai Hasyim Asy'ari memulai mengajar dan salat berjamaah di pondok pesantren bagian depan, sedangkan bagian belakang pondok dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang, dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun pondok pesantren Tebuireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali harus kehilangan istri tercintanya, yaitu Nyai Khadijah. Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini Kiai Hasyim dikaruniai 10 anak, yaitu 1. Hanah, 2. Khoiriyah, 3. Aisyah, 4. Azah, 5. Abdul Wahid, 6. Abdul Hakim, Abdul Kholik, 7. Abdul Karim, 8. Ubaidillah, 9. Mashuro, 10. Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Hasyim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu 1. Abdul Qadir, 2. Fatimah, 3. Khotijah, 4. Muhammad Yakub. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghatamkan kitab Sahih Bukhari Muslim, dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan. Yang konon diikuti oleh ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Tradisi ini berjalan hingga sampai sekarang. Perkembangan Pondok Pesantren Tebuireng
Santri beliau tambah tahun semakin bertambah hingga ratusan orang, bahkan di akhir hayatnya telah mencapai ribuan orang. Alumnus-alumnus Pondok Tebu Ireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara, dan Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren.